Selamat pagi, Bu. Jadi, Perkenalkan, Bu ya, nama saya Nyoman Andaresta. Di sini saya akan berbagi sedikit informasi kepada Ibu tentang tekanan darah tinggi atau yang bisa disebut dengan hipertensi. Sebelumnya di sini saya sudah bawa leaflet, Bu ya. Jadi ini bisa Ibu sambil baca-baca sembari mendengarkan saya sedikit menjelaskan. Bisa dibuka, Bu ya, leafletnya. Jadi di sini ada apa itu hipertensi. Nah, hipertensi atau tekanan darah tinggi itu adalah keadaan di mana tekanan darah di dalam tubuh ibu itu meningkat lebih dari 140/90. Jadi misalnya pada saat ibu memeriksakan tekanan darah ibu baik di puskesmas atau di dokter praktik, itu tekanan darahnya 140 atau lebih itu sudah termasuk tekanan darah tinggi, Bu ya. Nah, di sini juga ada klasifikasi atau batasan-batasan hipertensi atau darah tinggi. Jadi hipertensi itu ada yang ringan, sedang, dan juga berat. Ibu bisa dilihat di sini ya. Di sini juga ada tanda dan gejala yang biasa dirasakan oleh penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi biasanya itu sering mengalami sakit kepala, nyeri tengkuk, mudah marah, mudah lelah, sulit tidur, dan telinga terasa berdenging. Kira-kira dari beberapa tanda dan gejala ini, apakah ada beberapa atau salah satu yang sering Ibu rasakan, Bu? ya, Ada ya. Nah, di sini juga ada makanan yang tidak boleh dimakan oleh penderita tekanan darah tinggi. Jadi pada penderita yang mengalami tekanan darah tinggi itu tidak semua makanan boleh dimakan, karena apabila nanti makan makanan yang terlalu asin, seperti terlalu asin, kemudian minum alkohol, gorengan, penyedap rasa, kemudian makan daging merah, makan makanan yang bersantan dan berlemak, itu juga bisa memicu terjadinya tekanan darah tinggi, Bu. Jadi dengan makan makanan yang seperti itu bisa meningkatkan tekanan darah. Nah, pada makanan tinggi garam, jadi ibu pada saat memasak itu jangan terlalu asin. Kemudian menghindari makanan seperti misalnya ikan asin, dendeng, itu juga dihindari, Bu ya. Nah, kalau pada pasien atau penderita hipertensi itu sendiri ada batasan jumlah garam yang harus dikonsumsi perharinya, Bu. Jadi untuk penderita hipertensi itu tidak boleh lebih dari 5 gram atau 1 sendok teh perharinya. Kalau misalnya nanti ibu masak supaya tidak terlalu asin, bisa saja ibu menyediakan garam meja. Jadi pada saat masak nggak usah terlalu asin, tapi menyediakan garam meja supaya nanti pada saat makan bisa memberi garam sendiri. Jadi kan nanti tidak terlalu banyak konsumsi garamnya, Bu ya. Nah, itu juga bisa diterapkan. Bisa dibalik, Bu, leafletnya. Nah, jadi pada penderita tekanan darah tinggi ini, Bu, selain dengan konsumsi obat secara rutin, di sini juga ada terapi yang bisa menurunkan tekanan darah. Jadi salah satu terapi yang bisa menurunkan tekanan darah itu adalah dengan gerakan yoga. Ibu kira-kira sudah pernah dengar nggak yoga itu apa, bagaimana, atau mungkin sudah pernah lihat di TV atau di internet begitu, Bu? ya, pernah. Pernah ya. Nah, jadi gerakan yoga ini dia tuh mengkombinasikan antara gerakan tubuh kemudian juga dengan pernapasan. Gerakan yoga untuk menurunkan tekanan darah ini bisa dilakukan 1-2 kali per hari, Bu. Itu durasinya bisa dilakukan antara 15-30 menit. Nah, di sini ada beberapa gerakan-gerakannya, Bu ya, bisa Ibu lihat. Jadi di sini ada 5 gerakan dan masing-masing gerakan ini memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya gerakan yang pertama ini adalah pernapasan oase. Dengan gerakan seperti ini bisa menyebabkan atau menimbulkan efek yang menenangkan dan menyejukkan pikiran. Kemudian gerakan yang kedua bisa dilihat, ini gerakannya. Itu namanya gerakan Bidal Asana, di mana dengan gerakan ini bisa membuat punggung, leher, pundak, dan juga pikiran menjadi rileks. Selanjutnya ini yang ketiga ada gerakan Janu Sirsana. Ini gerakannya nanti bernapas, kemudian sambil meregangkan tangan dan
menyentuh kaki Bu ya. Jadi gerakan ini bertujuan untuk melepaskan stres, menyehatkan saraf punggung dan juga panggul. Selanjutnya yang keempat, bisa dilihat Bu, ini gerakannya sangat santai Bu ya, baringan aja. Kemudian gerakan ini bisa menghasilkan kesegaran dan juga rasa kebebasan dengan bernapas senyaman mungkin, sesantai mungkin seperti bernapas pada umumnya. Kemudian yang kelima, ini ada gerakan nadi sodan. Gerakan ini berfungsi untuk menenangkan dan menyeimbangkan energi. Jadi, dengan dilakukannya gerakan-gerakan yoga ini secara rutin dan juga teratur, lama-kelamaan nanti bisa menurunkan tekanan darah pada ibu. Sehingga dari gerakan-gerakan yoga ini nantinya akan memberikan efek merilekskan tubuh, membuat tubuh menjadi nyaman sehingga bisa menurunkan tekanan darah. Nah, mungkin itu saja Bu ya, sedikit informasi yang bisa saya bagikan kepada Ibu. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada Bu ya. Nah, di sini saya ingin sedikit bertanya kembali Bu ya, karena tadi kan kita juga sudah sama-sama membahas tentang tekanan darah tinggi atau hipertensi ini. Jadi, kalau dari penjelasan kita tadi, menurut Ibu, hipertensi atau tekanan darah tinggi itu apa sih Bu? Darah tinggi itu darahnya lebih dari 140/90. Iya benar Bu ya. Jadi apabila melakukan pengukuran tekanan darah itu tekanan darahnya 140/90 atau bahkan lebih, itu sudah dikategorikan dengan hipertensi. Jadi tadi makanan apa saja Bu yang tidak boleh dikonsumsi atau dimakan oleh penderita hipertensi Bu? Ya, makanan yang terlalu asin dan kemudian minuman yang mengandung alkohol. ya, ada lagi Makanan gorengan ya, dan penyedap rasa, daging merah, ya, makanan bersantan dan berlemak. ya benar. Jadi kalau sehari berapa sendok teh Bu garam yang bisa dikonsumsi oleh penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi Bu? 1 sendok teh. Ya, 1 sendok teh Bu ya. Jadi diusahakan mulai sekarang untuk mengurangi konsumsi garam Bu ya. Jadi kalau bisa diterapkan untuk konsumsi garam itu maksimal 1 sendok teh per harinya. Nah, baiklah Bu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Ibu. Nah, terapi ini, yoga ini rencananya akan saya ajarkan kepada Ibu supaya Ibu kedepannya bisa menerapkan yoga ini di rumah dengan mandiri apabila Ibu memiliki waktu yang luang. Kira-kira apakah Ibu bersedia Bu untuk kita melakukan senam atau gerakan yoga ini Bu? Ya, bersedia. Bersedia Bu ya. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Selamat siang. Pernapasan oase bertujuan untuk menenangkan dan menyejukkan pikiran. Lakukan gerakan ini antara 6-12 kali dengan bernapas secara lembut. Demikian juga ketika meregangkan lengan ke atas. Gerakan Bidalasana ini bertujuan untuk membuat punggung, leher, pundak, dan seluruh tubuh serta pikiran menjadi rileks. Caranya, ambil posisi merangkak, kemudian telapak tangan sejajar dengan bahu, sedangkan lutut sejajar dengan panggul. Kemudian ambil napas, tarik punggung ke dalam dengan lembut dan kepala agak ditengadahkan. Kemudian buang napas, tarik otot perut sambil melengkungkan punggung ke atas. Gerakan ini bisa dilakukan sebanyak 2-3 set dengan masing-masing set terdiri dari 8 kali. Jangan lupa untuk menyelingi istirahat di antara setiap set dengan duduk senyaman mungkin. Gerakan Janu Sirsana bertujuan untuk melepaskan stres,
menyehatkan syaraf punggung dan panggul. Caranya, ambil posisi duduk, kemudian posisikan kaki kiri ke depan dan kaki kanan pada paha kiri bagian dalam. Kemudian, ambil napas secara lembut sambil mengangkat kedua lengan ke atas. Selanjutnya, buang napas sambil bungkukkan badan ke depan dan tangan menjangkau kaki kiri. Ketika membungkuk, perut biarkan dalam keadaan rileks. Lakukan gerakan ini pada masing-masing sisi sebanyak 4 kali. Gerakan lying twist bertujuan untuk menghasilkan kesegaran dan rasa kebebasan. Caranya dengan berbaring, kemudian tekuk lutut kanan di atas perut dan bawa ke lantai sebelah kiri badan. Gerakan ini dapat dilakukan selama 1-2 menit dengan membiarkan napas berlangsung secara wajar. Dan rasakan dada kanan menjadi lega dan lapang. Jangan lupa untuk melakukan gerakan tersebut pada sisi sebaliknya. Gerakan Adisodan bertujuan untuk menenangkan dan menyeimbangkan aliran energi. Caranya, duduk bersila, kemudian tutup lubang hidung kanan dengan ibu jari kanan dan bernapas melalui lubang hidung sebelah kiri. Lalu, tutup lubang hidung sebelah kiri dengan jari manis, buka lubang hidung sebelah kanan dan keluarkan napas. Lakukan gerakan ini secara bergantian dengan mata terpejam dan bernapas secara lambat, lembut, dan tak bersuara. Diamkan sejenak antara napas masuk dan napas keluar. Lakukan gerakan ini sebanyak 5 putaran.